Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih bersama kami di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Kali ini bersama saya, Surya Prawira di Lensa Kita. Dan kesempatan kali ini, di edisi 9 Januari 2023, kita akan membahas berbincang-bincang seru nih ya, dengan salah satu wakil ketua DPRD Bolang Mongondo, ya, terkait dengan dana transfer dari pusat ke pemerintah daerah. Dan untuk membahas secara komprehensif, sudah tergabung bersama saya di studio, ada Bung Jabir, Muhammad Jabir, selaku Wakil Ketua DPRD Bolang Mongondo Timur. Selamat sore Bung Jabir. Selamat sore Bung Wiryo. Iya, Bung Jabir, bagaimana kabarnya nih sore hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bung. Baik, Alhamdulillah luar biasa sekali Bung Jabir. Nah ini yang menjadi pembahasan kita di sore hari ini kan menarik banget nih Bung Jabir. Karena kalau misalnya kita berbicara soal dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ini kan menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan betul nih, dikawal betul nih, apalagi sebagai anggota dewan gitu Bung Jabir. Nah, kira-kira bagaimana untuk kondisi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk Bolang, Kabupaten Bolang Mongondo Timur sendiri, Bung Jabir? Ya, baik Bung Wiryo, saya ke Bung Wiryo ya. Memang kondisi dana transfer pusat pada tahun anggaran 2023 ini saat ini menurun dibandingkan tahun kemarin di 2022. Nah, penurunan ini tentu saja sangat berpengaruh terkait dengan postur APBD yang kita rencanakan untuk pelaksanaannya di tahun 2023. Ini jumlah penurunannya cukup signifikan ini, Bung. Baik. Kurang lebih 60-an miliar. Baik, ya baik. Bung Jabir, dari angka penurunan yang sangat signifikan tersebut, apakah berpengaruh terhadap implementasinya pembangunan di pemerintah Kabupaten Kota Bolmong Timur ini? Ya, saya kira pada tahun 2023 ini memang ada sedikit ada perbedaan yang lumayan signifikan yang mempengaruhi bagaimana penganggaran di APBD 2023 di Bolang Mongondo Timur secara khusus ya, karena ada istilah di tahun 2023 ini muncul istilah yang namanya DAU earmarket, DAU bermerek. Baik. Dia hampir perlakuannya sama dengan DAU DAK. Jadi walaupun dananya untuk dia alokasi umum, tapi dia sudah dimerek untuk bidang-bidang tertentu. Nah, sehingga pemerintah daerah menjadi tidak leluasa lagi dalam dalam penggunaannya. Itu satu. Kedua, dengan berkurangnya DAU pada tahun ini tentu saja pemerintah daerah pada akhirnya harus fokus pada bidang-bidang tertentu yang menjadi prioritas pembangunan dan pembiayaan daerah agar DAU yang menurun ini jumlahnya menjadi maksimal dalam pengelolaannya. Begitu, Bung Suryo. Iya, baik. Artinya pemerintah daerah lebih bisa untuk memanage lagi nih ya, untuk pengeluaran daerahnya begitu, Bung Jabir? Ya, betul, Bung. Jadi pemerintah daerah dalam pembahasan ini bersama DPR tentu lebih selektif dalam memilih program-program kemasyarakatan maupun pembangunan daerah yang menjadi skala prioritas, yang betul-betul menjadi bidang atau program kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat ke depan. Iya, baik. Bung Jabir, sejauh pengamatan Anda hingga saat ini kira-kira apa yang menjadi faktor sehingga ini terjadi gitu, Bung Jabir? Ya gini, Bung. Saya kira kita menyadari bersama bahwa di tahun 2023 ini adalah efek daripada rangkaian panjang pandemi yang kita alami di tahun 2020. Dengan adanya
COVID-19. Saya kira itu sangat mengganggu perekonomian negara dan daerah yang menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Itu satu. Yang kedua, bahwa ke depan ini kan pemerintah pusat telah memprogramkan ibu kota negara, pemindahan ibu kota negara. Saya kira itu juga menyedot anggaran yang luar biasa, sehingga pemerintah mengambil kebijakan. Menurut saya mereka mengambil kebijakan untuk kemudian mengurangi dana transfer pusat ke daerah berkaitan dengan hal tersebut. Ada persiapan-persiapan pemerintah pusat untuk menghadapi segala hal kemungkinan yang barangkali bisa jadi terjadi gelombang pandemi, atau mungkin masih karena efek daripada pandemi kemarin yang menyebabkan menurunnya pendapatan, sehingga pemerintah pusat juga mengambil kebijakan untuk saat ini menghadapi isu resesi yang kemungkinan akan terjadi di negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah mungkin menyimpan cadangan-cadangan keuangan atau memposkan pada bidang-bidang tertentu yang kemudian ke depan bisa menjadi alternatif penggunaan. Iya, baik. Bung Jabir, bagaimana respon dari pemerintah daerah terkait dengan hal tersebut, Bung Jabir? Ya, tentu saja kami dari daerah pada akhirnya berupaya untuk menjalin komunikasi lebih intens ke pemerintah pusat. Siapa tahu ke depan ini dalam tahun anggaran berjalan kita dapat mengupayakan tambahan-tambahan anggaran agar kemudian program pemerintah daerah dalam mempersiapkan penganggaran pembiayaan program itu dapat kita maksimalkan. Kita berupaya melakukan komunikasi ke kementerian maupun ke kementerian yang terkait teknis maupun ke Kementerian Keuangan. Ke depan ini kita akan optimalkan itu, Bu. Iya, baik. Bung Jabir, kita perlu gali lagi nih, Bung Jabir. Sirkulasi ini kan terjadi harusnya kan dari pendapatan pajak misalnya, kemudian ada juga dari pendapatan sumber daya alam dan lain sebagainya gitu, kemudian disalurkan ke pemerintah pusat, baru dialokasikan kembali ke pemerintah daerah gitu. Menurut Bung Jabir, kira-kira apakah punya pengaruh terkait dengan pendapatan pajak daerahkah tentang hal ini? Saya kira itu merupakan bagian, walaupun pada dasarnya daerah Pulau Mongondo Timur ini kan berpenduduk tidak begitu besar. Baik. Tapi potensi-potensi pajak juga ya saya kira ada menyumbang ke situ. Misalnya kalau PAD kita yang memang relatif masih sangat rendah, barangkali dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Untuk 2023 kita hanya ada angka di angka PAD itu di target pencapaian 15 miliar. Baik. Dari total APBD 537 miliar sekian. Nah, dana bagi hasil dari pajak misalnya beberapa tambahan bisa kita dapatkan ya, walaupun kita tidak begitu berharap, tapi itu merupakan salah satu potensi. Misalnya pajak rokok, bagaimana dengan pajak kendaraan dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik di Pulau Mongondo Timur yang kira-kira menjadi harapan kami kepada pemerintah pusat. Misalnya bahwa daerah ini adalah daerah secara umum Pulau Mongondo adalah daerah yang kaya akan sumber daya mineral emas. Baik. Batuan mineral. Nah, dengan sumber daya yang begitu besar itu sebenarnya kami ada harapan-harapan ke depannya. Kan regulasi saat ini kebijakan-kebijakan itu adanya di pusat. Bagaimana pemberian dan lain sebagainya kan di pusat. Nah, kami berharap pengelolaan maksimal itu bisa dimaksimalkan di daerah. Ataupun kalau tidak, barangkali ada kebijakan terkait dengan DBH-nya. Bagaimana DBH terhadap wilayah penghasil bisa ditingkatkan lagi persentasenya supaya kita daerah penghasil daerah tambang kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk daerah kita. Iya, baik. Proporsi pembagiannya itu supaya bisa menjadi perhatian pusat gitu. Iya, baik. Luar biasa Bung Jabir.
kalau misalnya tadi kan ngomongin soal DBH ya, Ya. untuk, pola komunikasi antara pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah, daerah sendiri gimana Bung Jabir? Ya. Sebenarnya untuk DBH ini kan dia sudah punya standar hitungan. Namun tentu saja perlu pengawalan yang ketat dari kami legislatif maupun pemerintah bersama-sama, kita bersama-sama untuk melakukan pengawalan karena sumber-sumber pendapatan itu kita perlu mempertegas besarannya seperti apa, terus kemudian persentasenya kembali ke daerah seberapa besar. Saya kira itu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Walaupun itu adalah sebuah sistem penghitungan otomatis yang bisa berjalan, tapi tentu saja kami DPR tidak hanya sekedar menerima hasil, ada upaya-upaya komunikasi yang kami lakukan melalui kegiatan komparasi ataupun kegiatan studi banding ke daerah-daerah lain untuk melakukan upaya-upaya penghitungan real lapangan maupun pembagian-pembagian itu. Iya baik, bagaimana dengan, DBH yang dialokasikan dari pemerintah daerah ke pemerintah kabupaten kota selama ini? Apakah lancar atau, bagaimana Bung Jabir? Nah, informasi yang saya dapat terakhir di tahun anggaran yang lalu ini, memang ada keterlambatan penyaluran. Setahu saya di akhir tahun itu masih sibuk dengan urusan itu, sehingga harapan kami ke depan DBH ini bisa lebih cepat disalurkan ke daerah. Baik. Karena kalau terlambat penyalurannya itu mengganggu pembelanjaan, bahkan bisa menjadi silpa dan lain sebagainya karena terlambat digunakan. Saya kira harus lebih lebih proaktif kita meminta, dan pusat maupun provinsi juga bisa lebih proaktif lagi bagaimana mempercepat proses penyaluran itu agar penggunaannya bisa maksimal. Iya, baik Bung Jabir, sebagai wakil rakyat kan pasti, Bung Jabir lebih memahami lah kondisi yang terjadi di daerah Anda begitu. Nah untuk, mencegah agar hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi ke depannya, kira-kira langkah apa yang akan, Anda ambil nih untuk mengantisipasi terkait dengan hal tersebut? Ya, saya kira itu bahwa tugas pokok fungsi kami selain legislasi ada pengawasan, maka kita akan memperketat pengawasan daripada sumber-sumber pendapatan ini, sumber-sumber pendapatan agar bisa lebih cepat dan lebih tepat, dalam proses pengalokasian maupun penganggaran dan penyalurannya. Kita akan lebih intens berkomunikasi dengan provinsi maupun pusat agar kemudian ini ke depan bisa menjadi lebih maksimal. Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Jabir atas waktunya. Demikian mungkin pemirsa apa yang telah kami bahas pada kesempatan kali ini di Lensa Kita. Kita akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Baik, terima kasih.